Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang fungsional design pattern. Yang pertama ada kelompok kami yang beranggotakan Kaisar Alpha dengan 5G3022, lalu Muhammad Izhar dengan 5G3066, lalu saya sendiri Yuri Sandi Alam Pratama dengan 5G3083, dan juga ada Yuri Wicaksono dengan 5G3034. Yang pertama, pengertian dari desain pola fungsional adalah pola-pola desain dalam pemrograman yang berfokus pada penerapan konsep-konsep dari pemrograman fungsional atau functional programming. Inti dari functional programming ini merupakan perlakuan terhadap fungsi sebagai first class citizen, yaitu diberlakukan seperti variabel, dapat dilakukan sebagai argumen atau dikembalikan dari fungsi lain, dan penekanan pada immutability, yaitu data yang tidak bisa dirubah, dan pure function atau fungsi murni yang hasilnya akan bergantung pada inputnya dan tidak memiliki efek samping. Tujuan utamanya yaitu menciptakan kode yang lebih deklaratif, yaitu menyatakan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Lalu juga lebih mudah untuk diuji karena pure function mudah diverifikasi, dan lebih aman dalam konkurensi karena immutability menghindari race condition. Ngurus anjing PM. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait jenis-jenis dari desain pola fungsional. Jadi untuk jenis-jenisnya itu yang pertama ada high order function atau HOF, yang mana fungsi yang mengambil satu atau lebih fungsi sebagai argumen atau mengembalikan fungsi sebagai hasil. Contohnya ada map, filter, kemudian reduce. Kemudian ada immutability, yaitu prinsip untuk memastikan bahwa state atau data tidak pernah diubah setelah dibuat. Data baru dibuat sebagai ganti memodifikasi yang lama. Kemudian ada function composition, yaitu menggabungkan beberapa fungsi sederhana menjadi satu fungsi yang lebih kompleks, di mana output dari satu fungsi menjadi input untuk fungsi berikutnya. Kemudian ada carrying dan partial application, yaitu teknik mengubah fungsi yang mengambil banyak argumen menjadi serangkaian fungsi yang masing-masing mengambil satu argumen. Dan terakhir ada decorator pattern atau versi fungsionalnya, yaitu menggunakan fungsi untuk membungkus fungsi lain untuk menambahkan perilaku, misalnya logging dan timing, tanpa mengubah kode fungsi asli. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pola desain fungsional itu yang pertama ada pure function, yaitu fungsi murni, yaitu fungsinya deterministik. Diberikan input yang sama selalu menghasilkan output yang sama, dan juga tidak memiliki side effect, yaitu tidak memodifikasi variabel global, state aplikasi, atau melakukan operasi I/O, seperti menulis ke file, mencetak ke konsol secara langsung. Kemudian yang kedua itu immutability, yaitu ketidakmampuan berubah. Jadi setelah struktur data dibuat, datanya tidak dapat diubah, dimodifikasi selalu menghasilkan struktur data baru. Yang ketiga itu ada first class and higher order function, yaitu fungsi dapat disimpan dalam variabel, dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain, sebagai callback, dan dikembalikan sebagai nilai. Dan yang terakhir yaitu declarative style, yaitu fokus pada deskripsi hasil yang diinginkan, bukan pada langkah-langkah prosedural untuk mencapainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri, 5G3034. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kodenya. Ini yang pertama, kita import main dari Golang, satu import format, string, dan time sebagai waktu. Selanjutnya, kita deklarasikan tipenya untuk function, predicate, dan string posernya, yaitu integer, boolean, dan string. Oke, selanjutnya kita buat function map, dimana kita menerima parameter yaitu integer, dan kita akan menambahkan hasil result atau hasilnya, yang dimana make kita membuat string kosong dan integer, dan kita len numbernya. Setelah itu kita looping untuk setiap iterasinya, n yang sama dengan range number, kita resort x sama dengan n. Selanjutnya kita return hasilnya.
Oke, selanjutnya kita buat fungsi filter. Jadi mana fungsi filter di sini kita akan memfilterkan atau menerima predikat atau presentasinya dari hasil tadi. Kita input lagi variabelnya dalam bentuk integer, kita looping lagi untuk range numbernya satu, kita perkondisikan yaitu untuk predikat kita kasih hasil, kita append hasil dan end. Oke, selanjutnya kita return hasilnya. Oke, selanjutnya kita buat query add. Selanjutnya di query add ini kita membuat sebuah fungsi, di mana fungsi ini kita akan mempartisial nilainya, di mana simpan dalam A. Tadi kita return function B dalam integer, dan kita return A ditambah B. Selanjutnya kita membuat fungsi timing atau fungsi waktunya. Selanjutnya kita return function input start time, waktu sekarang dimulai, hasil inputan yang kita sudah input, dan durasinya berapa. Selanjutnya kita cari format waktunya ini berapa, hasilnya langsung saja kita print hasilnya, waktu eksekusinya berapa. Oke, selanjutnya ini kita buat fungsi main-nya. Ada kita trans, kita waktunya 10 kali milisecond. Kita buat compose untuk mereturn hasil string prosesornya, kita remove space-nya atau spasinya. Untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya itu lebih aman untuk konkurensi, immutability dan pure function karena menghilangkan kebutuhan untuk locks karena tidak ada shared mutable state. Yang kedua, ada code yang lebih diuji atau testable. Pure function tidak memerlukan setup atau mocking state yang kompleks. Terus ada lebih maintainable, yaitu lebih mudah dipahami dan didebug karena alur data jelas dan tidak ada efek samping yang tersembunyi. Yang terakhir ada abstraksi yang kuat dengan memungkinkan abstraksi yang lebih tinggi dan kode yang ringkas melalui komposisi fungsi. Yang kedua itu ada kekurangannya. Yang pertama, untuk kekurangannya, overhead memori dan kinerja membuat struktur data baru daripada memodifikasinya dapat meningkatkan penggunaan memori dalam waktu komputasi. Yang kedua itu kurva pembelajaran yang curam dengan membutuhkan pola pikir yang berbeda dari pemrograman imperatif atau berorientasi objek secara tradisional. Yang ketiga ada tantangan I/O, yaitu sebenarnya side effect. Semua program membutuhkan I/O. Mengelola efek samping dalam kerangka kerja fungsional murni bisa rumit, meski Go mengelola I/O dengan baik melalui pendekatan hybrid. Yang terakhir, ada keterbatasan idiomatik di Go. Go adalah bahasa prosedural dengan type system yang sederhana, sehingga tidak mendukung semua fitur FV canggih, misalnya generik yang baru hadir, selengkap bahasa FP murni. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, desain fungsional adalah pendekatan pemrograman yang mengutamakan penggunaan fungsi sebagai warga kelas 1 dan prinsip immutability yang bertujuan menciptakan kode yang lebih andal, mudah diuji, dan aman dalam konkurensi. Ciri utamanya terletak pada pure function yang tidak memiliki efek samping dan penggunaan HOF atau high order function seperti map, filter, reduce, serta teknik seperti composition, carrying, dan decorator fungsional. Kelebihannya meliputi maintainability dan keamanan thread yang tinggi, meskipun kekurangannya terletak pada potensi overhead memori akibat immutability dan kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan pemrograman imperatif tradisional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.